Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat dan dipermudah segala urusan, juga dipermudah rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua teman-teman berada. Oke, di video kali ini kita akan melihat progres sirkuit MotoGP Mandalika, dan mungkin saya akan berbagi bagaimana kronologis yang menghambat pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selama ini. Namun sebelumnya ya kita akan kembali ke waktu yang silam, di mana sejarahnya lokasi ini dijadikan sebagai sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, jadi berawal dari tahun 1939, jadi masyarakat mulai menduduki dan menggarap tanah di Desa Kuta, Sengkol, dan Merta di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian tahun 1985, Job Ave sebagai Dirjen Pariwisata di era Soeharto menetapkan kawasan Mandalika menjadi salah satu proyek pariwisata. Pengembangannya dilakukan oleh Lombok Tourism Development Corporation atau LTDC, salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang pembangunan pariwisata terintegritas. Kemudian di tahun 1992 sampai 1993 secara sepihak LTDC melakukan pembebasan lahan di Desa Kuta, Merta, dan Sengkol, dan LTDC mengklaim tanah masyarakat menjadi hak pengelolaan atau HPL. Lalu di 2005 akibat krisis moneter, pembangunan tersebut urung terjadi dan LTDC diambil alih oleh perusahaan pengelola aset atau disebut PPA. Kemudian di 2008 aset LTDC pun dialihkan ke Bali Tourism Development Corporation atau BTDC yang akhirnya menjadi ITDC dan bekerja sama dengan Emaar Properties LLC dari Dubai. Nah, di 2014 melalui peraturan pemerintah nomor 52, Desa Kuta dan Merta ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Pariwisata. Adapun penetapan tersebut bermuara pada proyek strategis nasional atau PSN pada masa pemerintahan Joko Widodo, dan nantinya area seluas 1035,6 hektar dan menghadap ke Samudra Hindia ini dibangunlah resort, hotel, dan juga sirkuit MotoGP ini. Kemudian pada September 2020, 4.000 gabungan aparat datang melakukan penggusuran di wilayah Desa Kuta, menggusur warga sebanyak 4.000 jiwa. Dan di tahun 2021, akibat pembangunan proyek pariwisata Mandalika, masyarakat mengalami kebanjiran, dan sebelumnya masyarakat tidak pernah mengalami hal tersebut. Kemudian di 31 Maret 2021 kemarin, PBB juga melaporkan bahwa proyek pembangunan KEK Mandalika merupakan pelanggaran HAM karena pembangunan mega proyek tersebut dilakukan dengan cara menggusur dan merampas banyak tanah masyarakat setempat.
Dan pada 28 April 2021, masyarakat memberikan pengaduan kepada Komnas HAM Republik Indonesia karena ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam proyek pembangunan KIK Mandalika di Desa Kuta dan Sengkol. Ya, banyak berita kalau puluhan keluarga beserta sejumlah ternak peliharaan mereka masih bertahan di Desa Kuta, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara alat-alat besar pembangunan sirkuit Mandalika tampak dari desa mereka dari sela-sela pohon kelapa dan sering kita pantau bersama. Adapun Mandalika International Street Circuit adalah bagian dari kawasan pariwisata yang dijuluki Bali Baru, dan World Superbike akan digelar di sirkuit ini pada tanggal 12 sampai 14 November mendatang, dan juga MotoGP direncanakan pada bulan Maret 2022 nanti. Ya, salah seorang warga Desa Kuta yang masih bertahan mengaku belum pindah karena belum menjual tanahnya kepada pemerintah, namun warga lain di lahan yang sama mendapat informasi bahwa tanah mereka sudah menjadi milik negara meski mereka tidak pernah merasa menjualnya. Sementara pihak pengembang yakin mereka telah bertindak adil dengan memberikan kompensasi lahan dengan nilai yang sesuai bagi warga yang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah. Warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dipindahkan ke sebuah lahan yang lokasinya sekitar 2 km dari Desa Kuta, dan menurut Polda Nusa Tenggara Barat, sekitar 90 kakak telah menempati lahan relokasi, dan rencananya mereka akan direlokasi lagi ke lahan lain yang nantinya akan dijadikan desa pariwisata. Namun bagi warga, lahan relokasi kondisinya memprihatinkan. Rencana desa pariwisata dan peran mereka di sana pun belum jelas. Ketidakpastian akan masa depan membuat mereka khawatir hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Ya, ada beberapa hal unik yang bisa kita pantau selama ini, yaitu pembongkaran rumah sendiri karena tidak ada pilihan lain. Ya, kita sudah menonton kalau ada seorang warga ya di Desa Kuta yang tumbuh besar tidak sampai 500 meter dari lokasi pembangunan sirkuit telah cukup vokal menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan dirinya dan sanak saudaranya yang tinggal di lahan seluas sekitar 3.300 meter persegi. Kemudian ada tuduhan PBB upaya menjatuhkan Indonesia juga. Ya, beberapa waktu lalu PBB menuduh pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation sebagai pengembang kawasan ekonomi khusus Mandalika melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat lokal. Para pakar PBB yang menyusun laporan itu menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan KIK Mandalika telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi. Dalam laporan PBB menyebut terdapat 150 warga yang diduga menjadi korban, dan balasan resmi pemerintah Indonesia telah dilayangkan kepada PBB sesuai tenggat waktu yang diberikan pada 3 Mei kemarin. Ya, dalam surat resminya, PT RI menyatakan bahwa dalam proyek KIK Mandalika bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Lombok. Pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan Majelis Adat Suku Sasak dan mendapat dukungan dari mereka. Ya, jadi Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengaku reaksi keras PT RI. Mereka merasa bahwa ini adalah suatu hack job, upaya untuk menjatuhkan Indonesia. Inilah kata Abdul Bar di kantornya. Kemudian ada sengkarut sengketa lahan juga. Situasi yang seperti kita lihat di lapangan terkait lahan masih bisa kita kategorikan menjadi 3 kelompok. Di antara yaitu kelompok pertama, warga yang belum mendapatkan kompensasi pembebasan lahan mereka. Padahal sudah dilakukan pembayaran dengan sebisa mungkin meski sekarang pariwisata sedang terpuruk, dan sudah ditotalkan sekitar 140 miliar sudah dikeluarkan untuk memberikan hak bagi penduduk dan mereka dengan sukarela menerima.
Di sisi lain juga pakar PBB bidang kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia, Oliver De Sutter, tidak puas akan jawaban pemerintah Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM oleh PBB di proyek Mandalika. Ya, menurut pokok permasalahan lahan di Mandalika bukan mengenai siapa yang memiliki surat legal atas tanah, karena sebagian besar memang dimiliki pemerintah Indonesia. Yang menjadi masalahnya, pembangunan sirkuit MotoGP dan hotel telah dimulai sebelum warga direlokasi dan bermukim di tempat yang layak. Ini yang dikatakan Oliver, dan tempat relokasi di Dusun Ngolang saat ini belum siap untuk menerima warga. Selain itu juga pembangunan sirkuit akan selesai dilakukan pada Juni atau Juli karena sertifikasi akan segera dihadirkan, dan di halaman resmi World Superbike telah diumumkan kalau jadwal untuk WSBK pada akhir November. Di sini bisa kita lihat pengakuan dari Dwianto Eko Minaryo selaku Chief Construction dan Development Officer dari Mandalika Grand Prix Association menyatakan perkembangan pembangunan sirkuit di bulan April sudah mencapai 65-70% dan target 100% pada bulan Juni atau Juli nanti. Setelah target pembangunan sirkuit selesai di bulan Juli, MGPK akan mengundang FIM untuk melakukan homologasi atau sertifikasi. Adapun KIK Mandalika akan terus dikembangkan hingga 2040. Pembangunan di KIK Mandalika akan terus berjalan setelah pembangunan sirkuit selesai. Ya, saat ini ada 11 investor yang berencana membangun hotel di KIK Mandalika. Selain itu juga ada investor Dubai bin Zayed International LLC telah menandatangani MOU untuk membangun lapangan golf 27 holes, dan pengembangan Mandalika menurutnya akan terus berlangsung hingga 2040. Dan beberapa jawaban dari Komnas HAM Republik Indonesia kalau pemerintah dan pengembang harus memikirkan kesejahteraan warga lokal selama pembangunan. Dengan masih banyaknya ruang-ruang yang akan dibangun, senada dengan PBB, Komnas HAM Republik Indonesia mendorong pemerintah dan pengembang untuk lebih memperhatikan kesejahteraan warga selama proses pembangunan dan pengembangan. Menurut BK, tuduhan pelanggaran HAM PBB di proyek KIK Mandalika meski serius, tidak sepenuhnya benar dan akurat. BK menjelaskan salah satu tuduhan PBB mengenai kerusakan dan pemindahan situs religi dan budaya tidak ditemukan kebenarannya oleh Komnas HAM. Meski demikian, Komnas HAM Republik Indonesia memang menemukan satu insiden pengosongan lahan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan pada 11-12 September 2020 lalu. Komnas HAM juga masih melihat ancaman pelanggaran HAM di lokasi pembangunan KIK Mandalika untuk menghindari kasus pelanggaran HAM di masa depan, dan pemerintah harus memperhitungkan hak-hak warga di luar hak ekonomis seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Dan hal inilah yang masih menjadi poin kekhawatiran Komnas HAM karena latar belakang pekerjaan warga yang terdampak kebanyakan adalah petani, bukan pekerja sektor pariwisata.